Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi nih bersama Mama di waktunya Mama bercerita. Hai, Mama kangen banget nih sama kawan semua. Udah lama lagi ya. Seperti biasa, Mama selalu lama untuk bikin video tentang cerita rakyat dari Indonesia. Gak apa-apa, yang penting sekarang ketemu lagi sama Mama di video kali ini. Mama akan menceritakan cerita rakyat dari mana? Dari mana coba? Nah, seperti di judul, Mama akan menceritakan cerita rakyat asal-usul Danau Maninjau dari Sumatera Barat. Oke, sebelum ke ceritanya, seperti biasa Mama akan menjelaskan sedikit tentang Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang tepat berada di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut, danau ini membentang seluas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Nah, dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau yang terluas ke-11. Gimana caranya nih? Ke-11 di Indonesia. Bentuk Danau Maninjau menyerupai kuali besar yang berisi air. Kalian tahu kan kuali? Nah, seperti itu. Kelilingnya terdapat perbukitan belereng dan juga pohon-pohon tumbuh dengan subur di lereng tersebut. Danau Maninjau merupakan salah satu keindahan alam di Sumatera Barat atau di Tanah Minangkabau yang banyak sekali dijadikan tujuan wisatawan dari dalam maupun dari luar daerah. Nah, sebagai tempat wisata, Danau Maninjau juga sudah sangat terkenal atau dikenal banyak orang karena keindahannya yang sangat termasyhur. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Konon, danau yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini jaraknya kurang lebih 140 km sebelah utara Kota Padang dan 36 km dari Bukit Tinggi ini dulunya berupa kawah gunung berapi. Nah, Gunung Tinjau namanya. Konon, Gunung Tinjau ini adalah gunung paling besar di Sumatera Barat. Gunung Tinjau ada di Kabupaten Agam dan berdampingan dengan Gunung Merapi dan juga Gunung Singgalang. Nah, asal-usul Danau Maninjau ini tidak lepas dari kisah-kisah unik dan juga menarik yang melegenda di masyarakat sekitar. Nah, menurut sejarah yang dipercaya masyarakat sekitar, Danau Maninjau ini muncul akibat tingkah bujang 9 yang mengakibatkan Gunung Tinjau meletus. Oke, tokoh cerita dari cerita asal-usul Danau Maninjau ini adalah ada Bujang 9, Siti Rasani, Giran, dan juga Datuk Limbatang. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke ceritanya ya. Let's go! Di satu perkampungan di sekitar Gunung Tinjau hidup satu kaum yang dipimpin oleh Datuk Limbatang. Nah, kaum Datuk Limbatang ini terdiri atas beberapa keluarga. Salah satu keluarga tersebut adalah 10 orang bersaudara, 9 laki-laki dan juga 1 orang perempuan. Oleh penduduk sekitar, 9 lelaki ini masing-masing adalah bernama Kukuban, Kudun, Bayuan, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan juga Kaciak itu disebut sebagai Bujang 9. Sementara itu adik perempuannya mereka yang bernama Siti Rasani biasa dipanggil Sani. Orang tua mereka sudah lama meninggal, sehingga keputusan di rumah itu dipegang oleh si sulung, yaitu yang bernama Kukuban. Nah, mereka juga terhitung masih bersaudara dengan pemimpin kampung tersebut, yang bernama Datuk Limbatang. Nah, baik Bujang 9 maupun Siti Rasani adalah anak yang sangat giat, sehingga Datuk Limbatang, paman mereka, kerap mengajari keterampilan untuk bertani atau mempelajari tentang adat setempat. Hal itu tidak terlepas dari janji Datuk Limbatang kepada kakak perempuannya yang juga ama dari 10 bersaudara tersebut. Setiap datang ke rumah Bujang 9, istri serta putra Datuk Limbatang yang bernama Giran ikut serta. Tanpa diduga, karena kerap bertemu, tumbuhlah rasa cinta antara Siti Rasani dan juga Giran. Setelah memberanikan diri berbicara di depan kedua keluarga, hubungan mereka pun akhirnya disetujui oleh kedua keluarga. Hubungan berlangsung baik hingga pada perayaan panen raya, Kukuban dan Giran berhadapan dalam sebuah pertunjukan adu ketangkasan dalam bersilat. Hei Giran, masuklah ke gelanggang, lawan aku kalau kau berani, tantang Kukuban. Baiklah dah,
Bersiaplah menerima seranganku ini. Jawab Giran dan langsung menyerang Kukuban. Mulanya Giran melakukan serangan secara bertubi-tubi ke arah Kukuban. Namun beberapa saat kemudian keadaan menjadi terbalik. Kukuban yang akhirnya balik menyerang dan ia terus menyerang Giran dengan jurus-jurus andalannya secara bertubi-tubi. Nah, Giran pun akhirnya terdesak dan tidak dapat lagi menghindar. Pada saat Kukuban melayangkan tendangan keras kaki kirinya, Giran menangkis dengan kedua tangannya. Rupanya, tangkisan kedua tangan Giran tersebut telah membuat kaki kiri Kukuban patah. Ia pun tidak mampu lagi melanjutkan pertandingan dan akhirnya dinyatakan kalah. Sekalipun menang, Giran tidak tampak girang. Hatinya sedih. Ia merasa bersalah karena telah melukai Kukuban. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Begitulah gambaran nasib Kukuban. Kesombongannya telah membuat harga dirinya jatuh. Bukan kemenangan yang ia peroleh, melainkan kekalahan. Kaki kirinya patah oleh tangkisan tangan Giran. Sejak peristiwa itu, Kukuban membenci Giran. Ia merasa Giran telah mempermalukan dirinya di depan umum. Pada suatu hari, Datuk Limbatang datang untuk menyampaikan niat Giran meminang Siti Rasani. Pagi ini kami datang kemari bermaksud untuk menikahkan Giran dengan adik bungsu kalian, Siti Rasani. Ujar Datuk Limbatang menjelaskan. Tidak, aku tidak setuju. Ujar Kukuban tiba-tiba. Semua yang ada dalam pertemuan itu akhirnya terdiam. Kedelapan saudara Kukuban yang lain tak satu pun berani angkat bicara. Suasana menjadi hening dan juga tegang. Kukuban menolak dengan tegas maksud baik itu karena ia masih merasa dendam kepada Giran. Tidak, pokoknya tidak. Siti Rasani tidak akan saya izinkan menikah dengan Giran. Ujar Kukuban. Baiklah, Nak. Aku juga tidak akan memaksamu. Namun, kami berharap semoga suatu hari nanti keputusan ini dapat berubah. Kata Datuk Limbatang seraya berpamitan pulang ke rumah bersama istrinya. Meskipun kecewa, Datuk Limbatang tetap menghormati keputusan Bujang Sembilan. Bagaimanapun, Siti Rasani adalah adik bungsu mereka. Akan tetapi penolakan Kukuban akan pinangan Giran itu akan tetap dimusyawarahkan. Siti Rasani mendengar semua pembicaraan antara kakak-kakaknya dan juga Datuk Limbatang. Ia sangat kecewa atas putusan kakak sulungnya itu. 8 dari 9 bersaudara itu sepakat menerima Giran sebagai calon suami Siti Rasani. Akan tetapi Kukuban tetap pada pendiriannya. Ia tidak setuju jika Giran menjadi jodoh Siti Rasani. Alasannya pun cukup meyakinkan, yaitu Giran pernah mencederai Kukuban. Setelah kejadian itu, Siti Rasani selalu terlihat murung. Hari-harinya dihabiskan untuk termenung. Begitu pula dengan Giran. Mereka berusaha mencari jalan keluar. Akhirnya, Siti Rasani dan Giran sepakat untuk merundingkan masalah yang sedang mereka hadapi itu di sebuah ladang yang ada di tepi sungai, tempat mereka pernah bertemu dulu. Apa yang akan kita lakukan, Dek? Tanya Giran. Entahlah dah, saya juga tidak tahu harus berbuat apa. Semua keputusan dalam keluarga saya ada di tangan Uda Kukuban. Sementara dia sangat benci dan dendam kepada Uda. Jawab Siti Rasani sambil menghela nafas panjang. Sayangnya setelah berdiskusi panjang, mereka tidak juga menemukan jalan keluar dan pada akhirnya Siti Rasani memutuskan untuk pulang. Baru akan beranjak, sebuah tanaman berduri merobek sarung yang ia kenakan. Pahanya pun terluka. Sontak Giran segera mencari tanaman dan lalu meramunya untuk mengobati kaki kekasihnya. Setelah itu ia membersihkan darah yang keluar dari kaki Siti Rasani kemudian mengobati lukanya. Untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Pada saat itu tiba-tiba puluhan orang keluar dari balik pepohonan. Mereka adalah Bujang Sembilan bersama beberapa warga lainnya. Hei, di sini rupanya kalian, seru Kukuban. Giran dan Siti Rasani pun tidak tahu harus berbuat apa lagi. Keduanya benar-benar tidak menyangka jika ada puluhan orang sedang mengintai gerak-gerik mereka. Tangkap mereka, kita bawa mereka ke sidang adat. Perintah Kukuban. Ampun udah, kami tidak melakukan apa-apa. Saya hanya mengobati luka Sani yang terkena duri. Kata Giran. Bohong, aku melihat sendiri kau mengusap-ngusap kaki adikku. Bentak Kukuban.
Betul, kalian telah melakukan perbuatan terlarang. Kalian harus dibawa ke sidang adat untuk diadili, sambung seorang warga. Sidang adat pun dilakukan untuk menentukan nasib dua sejoli tersebut. Namun, Bujang 9 terus memojokkan keduanya. Pembelaan Siti Rasani maupun Giran tidak didengar, dan hukuman pun akhirnya dijatuhkan dengan alasan supaya kampung mereka terhindar dari malapetaka. Keduanya lantas dibawa ke kawah Gunung Tinjau. Hukuman yang telah diputuskan adalah Siti Rasani dan juga Giran harus dibuang ke dalam kawah. Sebelum dibuang, Giran berdoa meminta keadilan kepada Tuhan. Ya Tuhan, mohon dengar dan kabulkan doa kami. Jika kami memang benar-benar bersalah, hancurkanlah tubuh kami di kawah gunung ini. Akan tetapi, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini dan kutuklah Bujang 9 menjadi ikan. Lalu Sani dan Giran meloncat bersama ke dalam kawah yang sangat panas. Bujang 9 dan para warga merasa cemas dengan doa yang telah dipanjatkan oleh Giran. Jika mereka salah menuduh, mereka akan hancur. Benar saja, setelah keduanya meloncat ke dalam kawah, permohonan Giran dikabulkan. Gunung Tinjau tiba-tiba bergetar lalu meletus. Begitu hebat letusannya sehingga tubuh gunung tersebut melayang ke langit kemudian terhempas kembali ke bumi. Lahar panas menyembur dari dalam kawah dan menghancurkan segala yang ada. Tak seorang pun yang selamat. Kaki-kaki Gunung Tinjau berubah menjadi bukit-bukit, membentuk lingkaran. Lambat laun, lingkaran bukit itu terisi oleh air dan jadilah sebuah danau yang disebut sekarang adalah Danau Maninjau. Sementara Bujang 9 mendapat kutukan, mereka berubah menjadi ikan penjaga Danau Maninjau. Nah, itu dia cerita rakyat asal-usul Danau Maninjau. Akan masuk ke pesan moral dari cerita rakyat asal-usul Danau Maninjau. Oke, pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat ini, kita tidak boleh mempunyai prasangka buruk terhadap seseorang. Dan juga kita tidak boleh menyimpan dendam. Karena kedua sikap tersebut hanya akan merugikan diri sendiri dan hanya akan membuat kita tidak bahagia. Nah, bila kita memiliki kekuatan, kita juga harus menggunakannya dengan baik. Supaya tidak membahayakan orang lain. Oke kawan, itu dia pesan moral dari asal-usul Danau Maninjau. Nah, sebelum Mama pamit nih, Mama akan kasih info sedikit buat kawan-kawan semua, terutama untuk para pecinta fotografi yang tidak ingin melewatkan keindahan Danau Maninjau tanpa mengabadikannya. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawasan yang disebut dengan Kelok 44, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga ke Kelok 30. Sekitar area inilah pemandangan bentangan danau yang dihiasi dengan hamparan sawah yang sangat subur terlihat menjadi sangat indah. Oke kawan, segitu dulu ya cerita rakyat di video kali ini. Kalau ada cerita yang salah, boleh kawan koreksi di kolom komentar. Nah, yang paling penting banget, selalu dukung Nalagume dengan cara di subscribe, like, dan juga komen. Karena supaya apa? Supaya kita bisa terus semangat membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, Mama pamit. Bye-bye.